5 juta. Kembalilah ke sisi puteraku. Bibi, harga barang naik tajam. Tepung putih hampir lebih mahal dari narkoba. Anda menggunakan harga 5 tahun lalu untuk menyerang saya, tidak pantas kan? Statusmu tidak sepadan, putra saya. Statusmu tidak pantas untuk putra saya. 5 juta. Tinggalkan putraku, tinggalkan putraku. Jiang Yuan. Ayuan tidak akan meninggalkanku. Ayuan, ayo kita pergi. Fuwenye. Lupakan aku. Cinta tulus si miskin tak ada harganya. Mari sepakati ini. Ayuan, 40 juta rupiah. Lebih baik jangan menghancurkan satu pernikahan pun daripada meruntuhkan 10 kuil. Bibi, Fuwenye sekarang punya pacar. Jika Anda bertindak begini, 100 juta rupiah. setuju. Ini adalah perjanjian. Bibi, senang bekerja sama. Hai, lama tidak bertemu. Saya kenal Direktur Fu, Anda siapa? Jiang Yuan. Itu titah Direktur Fu. Jiang Yuan dan anjing. Pria anjing itu sungguh pendendam. Hei, Nona Jiang, kondisi ibu Anda memburuk. saya akan segera ke sana. Direktur Fu memperlakukan Nona Jiang seperti ini, apakah tidak takut dia kabur? sudah kuberi uang. Mainkan saja peranmu. Urusanku, bukan giliranmu yang mengatur. Direktur Fu, Nona Jiang sudah pergi. Ternyata masih seperti dulu. Tidak sabaran. Jalan, Kemana? kejar. Wen, apa kau begitu peduli padanya? Tapi aku ingin hubungan kita menjadi serius, Fu ini. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Yuan, apakah Fu sudah memaafkanmu? Bu, ibu harus lebih peduli pada kesehatan ibu. Masalah ini tidak perlu ibu khawatirkan. Ibu hanya ingin, setelah saya pergi nanti, ada seseorang yang bisa menjagamu. Dulu, ayahmu.
Tua Jiang, Ayah, Pak Tua Jiang. jangan. Maafkan aku. Ayah. 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 Kalian siapa? Mau apa? Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Bu. Nona Jiang, ibu Anda menderita sepsis. Membutuhkan biaya medis yang sangat besar. Bagaimana menurut Anda, perlukah melakukan pemulangan? Aku akan mencari uang. Perusahaan ayahmu bangkrut. Sudah, jangan bicara lagi. Aku akan mencari dokter untuk mencari tahu situasinya. Kau yakin dia ada di sini? Ya, Tuan Presiden, yakin. Lihat siapa ini. Nona Jiang. Kau juga datang ke sini untuk berobat ya? Tentu saja datang ke rumah sakit untuk berobat. Penyakit ginekologi? Sepertinya Nona Jiang kehidupan pribadinya tidak terlalu bersih ya. Jiang Yuan, sudah lama tidak bertemu. Kau semakin pintar. Direktur Fu, bukankah kau pura? Pura tidak mengenalku? Jangan alihkan pembicaraan. Apa yang kau lakukan di rumah sakit? Lalu bagaimana denganmu? Tentu saja datang khusus untukku, kan? Atau jangan Tuan Fu masih mencintaiku. Dasar tidak tahu malu. Bermimpi saja. Kau pikir kau siapa? Aku juga rasa tidak. Jadi silakan. Apa? Bukankah kau membawa Nona ini untuk berobat? Nona Lu. Hanya dari satu kalimatku kau bisa menduga kehidupan pribadiku tidak baik. Sepertinya kau ini ahli setelah lama sakit. Kau? Maaf ya, aku hanya lewat. Baguslah kalau begitu. Oh ya? Fuwenye, ibumu sedang siapkan pernikahan kita. Jadi, sempatkan pilih cincin pernikahan ya. Apa kamu selalu patuhi ibuku? Bagaimana lagi, dia kan kaya. Uang lagi. Aku tidak akan menyetujui kamu. Kamu pasti akan setuju, Tante sudah mengatur. Besok aku akan mulai bekerja di perusahaan. Sampai jumpa besok ya. Coba selidiki, dia datang ke rumah sakit untuk apa? Kamu mau menikah dengannya? Jangan mimpi. Sepertinya aku harus segera bertindak. Direktur Fu, saya datang untuk melapor. Bantu dia mengenal alur kerjanya. Baik, Begitu mudahnya kamu setuju? Presiden Direktur berkata, Anda diminta untuk membersihkan toilet ini hari ini. Posisi saya adalah sekretaris pribadi Presiden Direktur. Jadi, ini adalah toilet khusus Presiden Direktur. Keluar. Maaf ya, Direktur Fu. Saya belum selesai membersihkannya. Bersihkan nanti saja. Tidak bisa, saya harus pulang kerja tepat waktu. Kita pernah bertemu, tidak perlu terlalu malu begitu. Jiang Yuan. Jiang Yuan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, rasa malumu jadi setebal ini.
Cepatlah. Belum menyerah juga, sudah mulai melakukan pekerjaan seperti ini. Kakak Wenye, kalau dia benar mencintaimu, apa dia tega membiarkannya? Wanita bernama Lucy ini, untuk dapat kedudukan, mengandalkan semua ini, menggunakan cara yang tidak jujur. Pria yang pernah tidur dengannya, lebih banyak dari yang pernah kamu lihat. Jika kamu benar masih mencintai Wenye, kamu tak bisa membiarkannya masuk ke dalam bahaya. Aku rela. Angkat kakimu. Kamu sungguh tidak tahu malu. Lepaskan. Aku tidak mau. Aku beritahu kamu, sekarang aku adalah pacar resmi kakak Wenye. Sebaiknya kamu segera singkirkan pikiran kotormu. Apa dia benar mencintaimu? Jika kamu begitu, percaya diri, kamu tidak akan datang ke sini mencariku hari ini. Kamu mengapa dia ada di sini? Kataku tadi, apa jangan terdengar. Ini yang disebut mencintai. Terlalu berat ya. Kakak Wenye, Aku takut kau memukulnya dan melukai tanganmu. Jangan kira aku peduli padamu. Kau tidak pantas? Jika di hatinya sudah tidak ada aku, haruskah aku melepaskannya? Halo, Bagaimana perkembangannya? semuanya normal. Harus cepat. Kau jangan lupakan denda pembatalan kontrak 3 kali lipat. Sial, sekarang benar-benar serba salah. Besok adalah ulang tahun Wenye. Kau ingat siapkanlah dengan baik. Siapa izinkan kau menyentuhnya? bukannya ini untuk akting? Agar lebih realistis, mengapa pula Nona Jiang begitu pintar? Sudah, sebaiknya kau tidak punya pikiran lain. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, kontrak kita sampai di sini. Dunia hiburan juga tidak akan ada tempat untukmu. Semua salah wanita jalang itu Presiden, Direktur Song malam ini, janji temu di Yuling Suan. Yuan, kenapa tidak memberitahu kami kalau kamu sudah kembali? Aku belum sempat memberitahunya. Bagaimana kalian tahu aku sudah kembali? Tentu saja karena kita ini hebat. Selamat datang kembali. Ayo. Malam ini Xingzi akan mentraktir kita ke Yuling Suan untuk bersenang-senang sepuasnya. Kamu cuma tahu bagaimana caranya membuat Xingzi mengeluarkan uang. Salah sendiri, dia kaya. Ayo. Mari kita pergi. Kalian berdua masuk duluan, aku akan memarkir mobil. Baiklah. Ikuti. Sejak Nona Jiang muncul, kenapa Direktur semakin terlihat aneh? Direktur Fu, Anda sudah tiba? Sudah tiba. Ayo. Direktur Fu, Apakah Jiang Yuan sudah ditemukan? sudah ditemukan, tapi Katakan saja. pelayan itu mengatakan mereka pergi untuk menyewa kamar. Berapa kamar? 1. Antar saya ke sana. Baik. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Mampu membayarnya? Bom, saya menang. Cepat. Sudah lama tak bertemu, kemampuan bermain kartumu masih buruk sekali. Di luar negeri setiap hari hanya belajar dan ke rumah sakit. Mana ada waktu bermain? Tenang saja, nanti saya akan selalu menemanimu bermain. Saya juga. Kamu baik sekali. Saya terharu sampai menangis.
buka pintunya. Jangan sampai ada korban jiwa. Direktur, bagaimana kalau saya masuk duluan untuk melihat? Benar juga. Tidak boleh sampai wanita itu salah paham kalau saya masih tertarik padanya. Anda sadarlah, sudah merencanakan ini begitu lama. Bukankah itu karena belum bisa melupakan orang lain? Saya tunggu di lobi. Bagaimanapun juga, jangan biarkan mereka berada di satu ruangan. Baik? Kenapa belum ada kabar? Direktur Fu, Nona Jiang, mereka sedang bermain poker di dalam kamar. Mereka tidur bersama? Bukan hanya Nona Jiang, ada seorang wanita lain juga. Mereka bertiga. 3 orang. Mainnya sampai sejauh itu. Memang mainnya cukup besar. 890J. UK. Presiden, tunggu saya. Mereka tidak berjudi sama sekali, hanya bermain kartu biasa. Hanya bermain kartu saja, bukan yang begitu. Betul, Anda salah paham. Beritahu Jiang Yuan sekarang. Suruh dia mengantar saya pulang. Saya juga bisa menyetir, Pak. Kamu sudah banyak minum. Saya tidak minum alkohol, Pak. Saya bilang kamu sudah banyak minum. Iya. Saya sudah banyak minum. Jalan. Kenapa? Perlukah saya mengajarimu menyetir? Mau menggodaku? Kalau begitu, saya bisa dengan terpaksa menerimanya. Direktur Fu selama bertahun-tahun ini ternyata sudah mundur sampai sabuk pengaman pun perlu dibantu orang lain. Mengemudi ke Linjiang Internasional. Kamu marah kenapa? Aku tidak marah. Tidak masuk akal? Menurutku Ayuan pasti masih mencintai Fuenya. Dia hanya demi pekerjaan. Dia begitu kembali ke negara ini langsung masuk keluarga Fu dan masih menjadi sekretaris pribadi Fu Wenye. Kamu harus tahu apa yang dia pelajari padahal desain perhiasan sama sekali tidak ada kaitannya. Mungkin gaji keluarga Fu memang tinggi. Betul juga. Tapi sebaiknya dia jangan sampai jatuh ke dalam jebakan Fu Wenye itu. Dulu saat putus itu hampir merenggut separuh nyawanya. Ayuan, ada apa ini? Cepat, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kian, aku kehilangannya. Itu juga karena terpaksa kan? Uang sejumlah itu untuk Bibi guna menyelamatkan nyawa ibumu. Dia pasti akan memahamimu. Tidak, dia terlalu baik. Aku tidak bisa memberitahunya. Kalau dia membenciku, mengutukku, aku akan merasa lebih lega. Sudah sampai. Fu Wenye, bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Sudah sampai. Kita sudah sampai di sana. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Tidak ada. Kalau begitu, mungkin aku bermimpi. Aku bermimpi digigit anjing. Fu Wenye, Aku atasanmu. silakan turun. Ini mobilku. Jiang Yuan. Jiang Yuan, kamu kembali bersama Wen Ye ya? Ayo, masuk dan duduklah sebentar.
Bibi, Ini kesempatan bagus. Pergi dan antarkan segelas susu untuk Wenye. saya. Dia membawamu pulang secepat ini. Berusaha keraslah. Tunggu. Saya akan mengantarkan susu ini untukmu. Susunya sudah sampai. Kamu boleh pergi. Ibumu sedang mengawasi di luar loh. Saya akan melihatmu menghabiskannya. Nyonya, bukankah sebelumnya Anda tidak menyukai Nona Jiang? Tidak ada satupun orang baik di industri hiburan. Bagaimanapun Jiang Yuan, dia juga lebih baik daripada Lucy itu. Saya tidak setuju dengan perceraian. Orang harus tahu diri. Lihatlah dirimu yang seperti wanita pengamuk itu, di mana ada sedikit kelembutan dan perhatian seperti Aziz. Wanita dari industri hiburan, jangan pernah bermimpi untuk masuk ke keluarga Fu kami. Sudah habis. Kenapa panas sekali? Karena kamu dan ibuku bersekongkol menjebakku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Ayo, kunci saja pintunya. Aku ragu? Aku tidak. Aku akan memanggil orang. Kamu baik-baik saja? Masih keras kepala seperti dulu? Jika pintu tak bisa dibuka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Pria brengsek. Kemarin sampai tengah malam. Jadi kamu tidur dengan Fu Wenye. Bisakah kamu mengecilkan suara? Kak Yuan, sungguh kamu sangat tegas. Aku juga tak punya pilihan. Halo, tolong bungkuskan ini. Terima kasih. Kalau begitu, ini kesempatan emas kan? Segera menikah saja. Dia tidak akan setuju. Kalau begitu, kamu juga jangan hanya terpaku pada satu orang. Ayo, hari ini ulang tahunnya, berikan dia kejutan. Silakan lewat. Tunggu. Maaf ya, aku tidak suka terlalu ramai. Hei, kenapa kamu berteriak begitu? Kamu tahu tidak siapa orang di dalam itu? Siapa dia? Apa hubungannya denganku? Cuma naik lift saja. Dia itu pacar direktur Fu kita, nyonya besar grup di masa depan. Apa kamu bisa dibandingkan dengannya? Mengapa aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Jika direktur sampai melirikmu, aku akan berak sambil jungkir balik untukmu.
Ingat, jungkir balik. Berikan sanksi pada orang tadi. Baik. Setelah menggunakanku, beraninya ingin melarikan diri. Nona Lu, Presiden Direktur akan segera tiba. Kenapa? Jadi kamu mau aku bertanggung jawab? Jangan berpikir hanya karena mendapatkan tubuhku, kamu bisa mendapatkan hatiku. Aku beritahu kamu, bahkan bertahun-tahun lalu, saat kamu meninggalkanku di malam hujan itu, aku sudah. Kenapa lift ini bergoyang? Tidak stabil. Tidak perlu kerja ya. Dengar-dengar, SDM dipecat pagi tadi hanya karena naik lift yang sama dengan Nona Lu dan menghabiskan waktu Nona Lu. Astaga, Presiden Direktur terlalu memanjakan Nona Lu. Tapi sudah dengar belum? Ada karyawan baru yang ingin menggoda Presiden Direktur di dalam lift, hampir berhasil. Siapa ya? Siapa yang tidak tahu diri begitu? Aku. Hanya kamu, seorang petugas kebersihan? Lihat kan, sekretaris pribadi senior. Sekretaris pribadi, datang untuk bersih ya. Ini pasti akibatnya kalau menyinggung Nona Lu. Ya. Saking terkejutnya, aku sampai tidak bisa memegang gelas air dengan stabil. Ada beberapa orang, memang kotor, sudah seharusnya mandi yang bersih. Memang benar aku yang merayu Direktur Fu. Dan aku tahu cara merayunya. Kalian ingin dengar? Kau akan memberitahu kami? Di sini terlalu luas, kita bicara di dalam saja. Apa yang ditakutkan? Kami berdua. Biar kalian tahu rasanya menyebar gosip lagi. Kau tunggu saja. Nenek ini menunggu. Kau tunggu saja. Aku akan menunggu. Apa kita akan membiarkan ini berakhir begitu saja? Kita ini demi Nona Lu, baru dipukuli oleh wanita gila itu. Ayo kita beritahu Nona Lu. Ayo. Aku mengerti. Kalian pergi bekerja dulu. WNYGG belum memaafkannya? Tidak mungkin WNYGG. Pasti wanita murahan ini mengkhianatinya. Jika WNYGG tahu tentang ini, Mengapa kamu ada di sini? aku punya hal penting, ada yang ingin kusampaikan padamu. Antara kita hanyalah hubungan kerjasama. Hal yang tidak ada hubungannya, tidak perlu kamu memberitahuku. Direktur Fu, alasan Nona Jiang pada hari itu pergi ke rumah sakit sudah diselidiki. Apa dia? Pergi memeriksa penyakit ginekologi. Maaf, saya tidak seharusnya berbicara terlalu lugas seperti itu. Nona Lu, Anda salah menebak. Nona Jiang pergi ke rumah sakit pada hari itu untuk menjenguk ibunya. Tidak apa-apa, saya masih punya bukti lain sekarang. Tolong jadwalkan janji temu untuk saya. Saya akan mengunjunginya jika ada waktu. Baik. Anda juga mau pergi. Bukan urusanmu. Tapi Jiang Yuan dia. Ramai sekali. Masuk kantor tidak mengetuk pintu. Direktur Fu, sudah cukup kan? Ada apa?
Selamat ulang tahun. Cepat, buatlah permohonan. Kalau begitu saya berharap kita akan bersama selamanya. Tidak pernah berpisah. Baik. Hadiahnya sudah terkirim. Anda boleh pergi. Ini hadiah yang saya pilih dengan sangat cermat. Anda harus membukanya sendiri ya. Ya ampun, memang tidak salah kakak Jiang. Hanya dia yang berani bersikap kurang ajar, melakukan kekacauan seperti ini kan? Sudah lama memilih topi hijau ini. Jiang Yuan kali ini pasti mati. Tidak ada pria manapun yang bisa tahan dengan provokasi semacam ini kan? Direktur Fu, tadi aku sudah hendak untuk memberitahumu Nona Jiang, dia memiliki jejak bermesraan dengan orang lain. Aku curiga. Diam. Pergi sana. WNYGG, aku... Pergi. Aku akan pergi sendiri. Jiang Yuan, sepertinya tadi malam aku masih terlalu lembut padamu. Malam ini ada pesta ulang tahun. Aku berencana mengumumkan pertunanganmu dengan Jiang Yuan. Kau harus hadir tepat waktu. Apa kau sudah menanyakan pendapat? Waktu dan tempatnya akan kuberitahukan oleh asistenku. Chenzu, Direktur Fu. carikan aku 10 penata gaya. Baik. Tunggu. Pilih juga beberapa setelan jas lagi. Baik. Aku sama sekali bukan demi dirimu. Aku hanya ingin kau menyesal. Jika aku memberitahu Ibu Jiang Yuan bahwa putrinya dengan sengaja menjadi pihak ketiga, apakah pelacur itu Jiang Yuan masih bisa bersama WNYGG? Aku tahu kau akan datang. Mana Jiang Yuan? Dia sedang berganti pakaian. Akan segera tiba. Kedatangannya tidak ada kaitannya denganku. Baiklah, baiklah. Kau temui tamu dulu. Aku tahu kau masih mencintainya. Mengapa dia belum juga datang? Ayuan, bukankah ini terlalu cepat? Ayuan, aku rasa kau harus memikirkannya baik-baik. Keluarga seperti keluarga Fu. Pertunangan dan pernikahan tidak ada bedanya. Jika Fu Wenye datang, aku akan menikah dengannya. Ayuan, jika ini karena uang, aku bisa. Diam, kau tahu betul Ayuan bukan orang seperti itu. Aku memang begitu. Dulu iya, sekarang juga iya. Ini semua uang yang ibunya berikan padaku. Jika dia benar tidak mencintaiku lagi, aku akan melepaskannya. Maafkan saya. Jangan begitu, terlalu serius. Saya juga bukan orang baik. Padahal tahu, dia punya pacar. Sudahlah, wanita seperti Lucy itu dalam setahun bisa dengan puluhan pria romantis. Kamu ini sebenarnya telah menyelamatkan Fu Wenye tahu. Mungkin saja. Mobilku sudah sampai. Saya duluan ya.
bukankah ini Jiang Yuan? Oh Yanke, ternyata kamu. Kalian saling kenal. Jiang Yuan itu, waktu kuliah kita, bunga kampus kita, ku dengar, keluarganya sudah bangkrut. Sekian tahun tak jumpa, kamu mau menikah. Tunangan. Tunangan. Cuma memakai gaun pengantin sesederhana ini? Jangan-jangan, pasti dibeli dari Taobao 100-200 yuan kan? Ini toko haute couture loh. Beberapa orang, demi gengsi, sengaja datang kemari, cuma buat pura foto saja, ya? Betul kan, Jiang Yuan? Benar, tapi Yanke, saya ingat ayahmu dulu rambutnya tidak cukup lebat. Kenapa sekarang botak seperti ini? Kamu bilang apa? Dia itu suamiku? Apa yang kamu bicarakan? Dia ini suamiku. Oh, jadi dia suamimu ya? Wajahnya memang terlihat agak lebih tua. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira dia ayahmu. Kamu pasti iri kan? Suamiku adalah salah satu perusahaan di bawah keluarga Fu. Hebat sekali ya. Tentu saja orang sepertimu, seumur hidupmu tidak akan bisa menyentuh masyarakat kelas atas ini. Nona Jiang, Anda sangat cantik. Mari berkenalan. Sudahlah, suamiku, dia itu orang kampungan yang seperti ini, memang tidak tahu berterima kasih. Nona Jiang, apakah Anda sedang menunggu kendaraan? Sudah larut malam, sulit sekali untuk mendapatkan taksi. Biarkan saya saja yang mengantar Anda. Tidak perlu, mobil saya akan segera tiba. Segera tiba, sepeda atau becak? Suami saya mengendarai mobil, Porsche loh. Kamu pernah naik? Nona Jiang, terkadang pilihan lebih penting daripada usaha. Mobil saya sudah tiba di sini. Mobilku sudah tiba. Maaf ya, aku belum pernah naik mobil semurah Porsche. Lain kali, kalau ada waktu, tolong ceritakan padaku bagaimana rasanya. Temanmu orang seperti apa? Hanya orang miskin yang rumahnya hancur berantakan. Tidak mungkin, ini mobil kantor pusat grup. Aku saja belum pernah menaikinya. Malam ini CEO grup akan bertunangan. Jangan temanmu adalah Nyonya Direktur Fu. Tidak mungkin. Perkataanmu makin ngawur saja, ya? Bagaimana mungkin Direktur Fu bisa tertarik pada orang seperti dia? Benar juga. Sudahlah, jangan nakuti dirimu sendiri. Bukankah pacar Direktur Fu adalah Lucy? Bisa jadi dia kenal sopir mobil itu. Ayo pergi. Bisakah kamu menyampaikan pesan ini kepada Fu, ya? Anda siapa? Bibi, saya teman kakak Wenye, datang khusus untuk menjenguk Anda. Bibi, ayo. Kemana Fu kecil? Dia sudah datang, saya ingin menyampaikan sesuatu padanya. Bibi, apapun yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa menceritakannya kepada saya. Saya bisa membantu Anda menyampaikan ini kepada kakak Wenye. Baiklah. Kesehatan saya ini, saya khawatir takkan bertahan lama. Saya takut suatu hari saya pergi dan membawa kebenaran ini ikut pergi. Dulu. Dulu memang seperti ini. Fu kecil selalu menyalahkannya. Ternyata begitu. Untungnya Wenye Gege tidak datang. Kalau tidak, jika dia tahu semua ini, dia pasti akan memaafkan Jiang Yuan. Bibi, saya angkat telepon sebentar. Halo. Nona Lu, Direktur Fu malam ini, akan bertunangan dengan Jiang Yuan. Apa? Apakah informasi ini akurat? Berita ini benar 100%. Asisten Chen yang menyebarkannya. Sepertinya hanya ini jalannya.
Bibi, jangan salahkan saya. Tolong, lebih cepat sedikit. Nona Jiang, jangan khawatir. Kita pasti akan sampai di lokasi acara tepat waktu. Kenapa perasaan saya tidak enak hari ini? Halo? Nona Jiang, ibu Anda mendadak meninggal dunia. Apa yang Anda katakan? Ibu Anda sudah tiada. Tolong Anda. Putar balik. Cepat, pergi ke rumah sakit Jinsan. Cepat. Maaf Nona Jiang, Nyonya Besar sudah memesan agar saya mengantar Anda sampai ke lokasi acara. Berhenti. 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 Hentikan mobilnya. Berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti. Jangan terburu-buru, seharusnya kita segera sampai. Siapa yang terburu-buru? Apa? Kabur di tengah jalan. Apa? Di tengah? Dia kabur. Jiang Yuan kabur lagi. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia mengambil uang 50 juta rupiah dariku. Dia tidak akan kabur begitu saja. 50 juta rupiah? Kau benar rela memberikannya. Nyonya, kalau begitu, apakah malam ini kita tetap akan mengumumkan pertunangan Tuan Muda dengan Nona Jiang? Orangnya saja tidak ada di sini. Apa yang mau diumumkan? Jiang Yuan, apakah kau benar tidak punya hati nurani? Nona Jiang, tolong tenanglah. Ibu? 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 Ayuan? Ibu? Ayuan? Kau masih punya aku. Kau masih punya aku. Kalau kamu bisa membujuknya keluar, aku akan setuju kamu bisa menikah dengan keluarga Fu. Baik. Kamu yakin tidak ingin istirahat beberapa hari lagi? Aku dengar Wen Ye tidak masuk kerja beberapa hari ini. Aku sedikit khawatir padanya. Bagaimana bisa kamu ingkar janji begitu? Maaf, Bibi. Pergilah. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun darimu. Uang yang kamu dapat, aku akan mengambilnya kembali sepeser pun. Ini adalah uang yang memang Anda berikan kepadaku. Aku tidak menyentuh sepeser pun. Ada juga 5 juta rupiah sebelumnya. Tolonglah, biarkan aku menemuinya sebentar.
kaya, tampan, dan setia lagi. Maafkan saya. Maaf mengganggu. Jangan, Kak Wenye. Dia sudah menyakitimu begitu parah. Apa kamu masih belum bisa melupakannya? Lepaskan. Tidak mau? Kontrak kita sampai di sini. Kamu melewati batas. Semua salah wanita jalang itu merusak rencanaku. Kamu akhirnya mau keluar juga. Ibu, apa yang Jiang Yuan katakan padamu? Dia mengembalikan uang padaku, termasuk uang 5 tahun lalu. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Cari keberadaan Jiang Yuan. Ibu sudah tiada. Fuenya juga tak inginkan aku lagi. Aku tidak punya apa lagi. Saya tidak punya apa lagi. Ayuan, kamu harus tabah sedikit. Fuenya tidak menginginkanmu. Dia yang buta, nanti temanmu ini akan mengenalkan yang lebih baik kepadamu. Cepat ke sini. Kamu pikir saya akan melompat dari gedung? Kamu tidak akan, kamu pasti tidak akan. Saya sudah memberitahu Su Xingzi, kenapa Su Xingzi belum datang. Belum ditemukan juga? Sebentar lagi. Bagaimana dengan Jiang Yuan? Kamu masih berani bertanya? Demi Jiang Yuan, saya beri kamu satu kesempatan lagi. Di mana dia? Sekarang baru tahu gelisah. Kamu berulang kali mengatakan mencintainya, tapi langsung mencari wanita lain. Lalu bagaimana dengan dia? Berkali-kali meninggalkan saya. Apakah dia pernah mencintai saya? Dia tidak meninggalkan. Pada hari pertunangan, ibunya meninggal dunia. Alasan dia meninggalkanmu adalah karena keluarganya bangkrut, ibunya sakit, dan butuh uang itu segera. Apa yang kau katakan itu benar? Terserah kau mau percaya atau tidak. Dia sekarang sedang duduk di atap gedung Yuntian. Kau urus sendiri. Aduh, pelan-pelan, tolong minum sedikit air. Aku sangat sedih. Sudah. Kalau begitu silakan makan. Makanlah yang banyak ya. Kalau kau sudah selesai makan, aku akan belikan lagi nanti. Fuenye, kau bajingan? Aku tidak akan pernah mencintaimu. Sudah, jangan menangis. Kau pikir aku akan melompat dari gedung? Tidak akan. Ibu selalu berharap aku bisa selamat dan sehat. Aku tidak akan mengakhiri hidup. Aku hanya ingin keluar untuk mencari udara segar. Jiang Yuan.
Sudah, jangan menangis. Jiang Yuan, Itu, mungkin kalian berdua bisa bicara. Fu Wenye, jangan gunakan bibirmu yang sudah mencium orang lain untuk menciumku. kapan aku mencium orang lain? Seumur hidupku ini, aku hanya menciummu, satu-satunya wanita. Lalu Lucy? Dia adalah aktris yang kudatangkan. Kalau tidak, ibuku tidak akan mencarimu. Aku tahu, seleramu tidak seburuk itu. Yuan, selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sangat menderita. Fu Wenye, ibuku sudah tiada. Aku kira kamu juga tidak menginginkanku lagi. Tidak akan. Semua ini sudah ku ketahui, semua salahku. Aku seharusnya tidak pernah meragukanmu. Ini salahku. Aku seharusnya menceritakannya padamu lebih awal. Saling mengejar, manis sekali. Kamu melihat apa? Kamu sedang tidak mood. Kalau bukan karena kamu bilang, Ayuan mau lompat, mana mungkin aku memanggilnya kemari. Tapi mereka berdua sekarang, salah pahamnya sudah selesai, bukankah itu bagus sekali? Bagus apanya? Hei, jangan kamu suka Ayuan. Hei, aku peringatkan kamu ya, kamu tahu betapa Ayuan menyukai Fu Wenye. Aku tahu batasan. Paman? Yuan, kamu cepatlah. Pulang sekarang. Kakekmu ini, setelah tahu berita kematian ibumu, tiba pingsan. Menurutmu Yuan ini akan setuju? Ibunya sudah meninggal. Jika kita mencarikannya, jodoh yang baik untuknya, itu namanya kita membantunya. Tapi Zhang Laosan itu sudah berumur lebih dari 50 tahun. Apa yang salah dengan 50? Dia itu korban penggusuran, tahu. Coba kamu pikirkan, Mas kawin 1 juta rupiah. Pada akhirnya, bukankah semua itu akan jadi milik kita? Betul. Aku akan langsung telepon Zhang Laosan itu. Aku akan parkir mobil, kamu naik duluan. Yuan sudah datang. Bibi? Kakek mana? Kakek dia, pergi jalan-jalan. Betul. Jangan khawatir, kakekmu baik saja. Hari ini kami memanggilmu kemari, utamanya ingin untuk mengenalkanmu dengan seseorang. Benar, ibumu sudah tiada. Sudah saatnya cari seseorang untuk menjagamu. Keponakanmu ini cantik sekali, seperti selebriti di televisi. Menurutku, sebentar lagi kita urus surat nikah. Tiap bulan akan kuberi 10 juta rupiah. Cukup. Aku sudah punya pacar. Ada apa ini? Bukan ini. Pacarmu itu bagaimana bisa dibandingkan dengan Lao Zhang? Lao Zhang itu korban penggusuran, dapat miliaran rupiah. Kalau kamu menikah dengannya, kamu akan jadi nyonya besar. Maka kekayaan melimpah ini akan jadi giliranmu. Kekayaan melimpah ini. Sekarang giliranmu. Maaf, kekayaan ini berikan saja pada orang lain. Hei, kamu tidak boleh pergi. Aku sudah berjanji pada Lao Zhang. Kalau sudah berjanji, pergilah menikah. Kamu, keponakanku ini. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu dasar tidak punya sopan santun. Bagaimana kamu berbicara dengan bibimu pada bibimu? Bibimu itu, semua itu demi kebaikanmu. Bukankah sekarang sedang tren menikah dulu, baru berpacaran? Kalau kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu hasilnya? Jangan khawatir, aku akan baik padamu. Cepat kejar. Berhenti di sana. Ada apa? Jangan takut.
Kamu berhenti di sana. Ada apa? Jangan takut ya. Cepat. Ini, dasar perempuan yang tidak tahu malu, beraninya menggoda laki lain lagi. Kamu kebanyakan minum pil tidur, siang hari bolong. Mimpi apa kamu? Dia baru pacarku. Ini saya sudah kasih kalian 2 juta rupiah ya, ganti rugi. Yuan, kamu pikirkan matang-matang. Laki muda ini, meskipun tampan, itu tidak bisa mengisi perut. Betul, kami ini. Kita semua sudah pengalaman. Kamu ikuti saja. Si bangkrut ini, itu tidak akan ada hasilnya. Si miskin ya. Lihat itu, arloji Patek Philippe, arloji Nautilus, 40 juta lebih harganya. Saya mau tanya ya, kamu semua harta dijual? Sampai ludes, bisakah kamu? Bisakah beli 1 tali jamnya? Pamanmu sudah keterlaluan. Perlukah aku mengurus mereka? Tidak perlu. Demi kakek saya, maafkan mereka kali ini. Dalam hatinya, pasti sangat sedih. Aku harus mencari cara, membuatnya bahagia. Aku tak buang waktu bicara dengan kalian. Kembalikan uangnya. Lao Zhang, jangan terburu-buru. Anak gadis itu pasti berbohong. Orang sekaya itu mana mungkin tertarik padanya. Bukan dia, jam tangannya itu. Sekarang banyak sekali. Yang palsu, pasti itu barang tiruan kelas A. Betul-betul, tiruan kelas A. Lao Zhang, tenang saja. Kami pasti akan membuatnya berubah pikiran. Tuan Presiden Direktur, Anda mencari saya? Ada apa? Bagus tidak? Bagus sih, bagus. Hanya saja, topi Anda ini. Sangat bagus? Bukan. Topi kamu ini. Bagus sekali. Bukan begitu? Apa dia habis tertekan sesuatu? Apa ini peringatan untukku? Mungkin. Kamu tahu ya, aku pakai avatar pasangan di WeChat. Jangan salah paham ya. Seri itu sebenarnya avatar persahabatan. Itu aku pakai bareng Kian. Kamu dan Luo Kian pakai avatar pasangan. Bukan karena ini? Mungkinkah? Kamu tahu ya, aku ikuti banyak cowok ganteng di Douyin. Tenang saja, tidak ada yang seganteng kamu, tak terlihat, tak tersentuh. Kamu harus percaya diri. Jiang Yuan, kamu dengar baik-baik. Baiklah, saya akui. Saya hanya menyukai bentuk tubuh mereka. Apa bentuk tubuh saya tidak bagus? Bagus. Jika bagus, sentuhlah lebih banyak. Mulai sekarang, aku tidak izinkan kamu melihat pria lain. Tapi, berani coba kamu ulangi perkataan itu. Sebenarnya aku... Kamu masih saja tidak belajar dari pengalaman? Lihat saja, CEO sampai memarahi orang itu sampai menangis. Sudah lama aku dengar, dia ingin menggoda CEO. Apa kau tidak lihat bibirnya sudah bengkak? Bisa jadi, dia dipukul oleh CEO. Sayang sekali dia tidak memilih jalan yang benar. Kupikir sekretaris yang baru datang ini punya kemampuan apa? Betul. Pasti aku salah ambil. Jadi, apa maksudmu memakai topi ini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Hari ulang tahunku. Apa maksudmu memberiku topi yang melambangkan pengkhianatan? Aku mungkin salah mengambilnya. Bagaimanapun juga, aku sudah menjelaskan sebanyak ini. Kalau begitu, aku akan menghukummu dengan setimpal. Sakit sekali.
Undangan reuni teman sekolah sudah dikirim. Katamu kau hanya tertarik pada tubuhnya. Sudah. Aku dan dia hanya bermain-main. Yang kucintai itu kamu. Benar. Setelah urusan ini beres, aku akan membelikanmu aimashe kesukaanmu. Bukankah sebelumnya kamu menduga Jiang Yuan adalah tunangan CEO kalian? Omong kosong tunangan, CEO kami sama sekali tidak bertunangan. Entah anjing mana yang menyebarkan berita itu. Benar? Hotel yang kalian pesan, kebetulan di bawah naungan keluarga kami. Aku sudah meminta mereka untuk membebaskan semua biaya kalian. Kamu benar membuatku bangga. Kamu turun duluan, aku akan memarkir mobilnya. Baik. Kebetulan sekali. Nona Jiang, kenapa Anda juga ada di sini? Kenapa hari ini kamu tidak terlihat mengendarai Rolls Royce? Jangan masa sewanya sudah habis ya. Jangan ditutupi. Tidak akan bisa menutupi keburukanmu. Kalian sudah datang. Bagaimana, Yanke dan Jiang Yuan, kalian datang bersama? Hei, kalian pasti adalah tamu dari kamar 8888. Ayo, silakan masuk. Hari ini bos kami bilang akan memberikan kalian semua makan gratis. Sayang, apakah ini kejutan yang kamu siapkan? Ini hotel bintang 6 loh. Kamar VIP di sini. Minimum pesanannya mulai dari 200 juta rupiah. Tentu saja, sepertinya suami Yanke bukanlah orang sembarangan. Memang, suamiku adalah eksekutif tinggi di bawah grup Fu. Tenang saja. Begini baru benar. Hotel ini adalah salah satu properti grup Fu. Sepertinya kita hari ini semua kecipratan untung. Betul sekali. Direktur Zhang, silakan masuk. Ayo. Jelas ini karena Fu Wenye yang mendapat diskon penuh. Sudahlah, orang baik tidak bertengkar dengan anjing. Direktur Zhang, nanti tolong jaga kami baik-baik ya. Bukankah saya sudah bilang akan membawa keluarga? Mengapa hanya menyisakan satu kursi? Jiang Yuan, di sini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Orang yang kamu bawa, jika sampai mengganggu nafsu makan semua orang, itu tidak baik. Apa yang dikatakan Yanke itu benar. Tepat sekali. Direktur Zhang adalah eksekutif tinggi keluarga Fu. Kalau orang yang kamu bawa sampai menyinggung orang lain, itu bisa jadi masalah. Baiklah, aku juga tidak akan ikut. Tunggu sebentar. Di sebelahku ini, tolong tambahkan satu kursi. Kamu kemari, biarkan dia duduk di sana saja. Suruh dia duduk di sana. Di sebelahmu ya, aku jijik. Jiang Yuan, jangan kurang ajar. Siapa yang kentut di sini? Bau busuk. Kian, Xingzi, kenapa kalian datang? Ketika aku tahu kamu akan datang, aku langsung bergegas kemari. Kamu baik sekali. Kupikir siapa? Ternyata trio pendekar kampus ya. Sayang sekali, berbuat onar di masyarakat tidak mempan ya. Tadi aku kira siapa yang kentut di dalam, ternyata kamu Liangke ya. Sudah bertahun-tahun bau mulutmu belum sembuh juga ya. Kamu. Tidak ada tempat yang dipesan untuk kalian berdua. Silakan kalian pergi. Tempat ini dipesan oleh pacarku. Hak apa yang kamu punya untuk menyuruh mereka pergi? Omong kosong, pacarmu? Jiang Yuan, apakah dia sudah gila karena stres? Kalian tahu siapa pacarnya? Dia adalah Fu Wenye. Astaga, bagaimana ini mungkin? Hanya dia. Apa kamu tahu berapa kekayaan Direktur Fu? Dia adalah orang terkaya di dunia. Berani bercanda dengan presiden direktur kami? Apa kalian tahu akibatnya? Jiang Yuan,
kamu belum juga minta maaf. Ketiga, orang ini sejak sekolah memang tidak tahu diri. Sekarang juga masih tidak tahu batas. Minta maaf lah. Ya, cepat minta maaf lah. Mencari masalah sendiri, jangan sampai menyeret kami juga. Aku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Asal kamu menemani suamiku semalam saja. Aku akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Bagaimana? Mendekatlah sedikit, akan aku beritahu. Kamu berani memukulku? Kamu merendahkan dirimu sendiri, jangan menganggap orang lain sama sepertimu. Panggil Satpam, berani menyentuh Yanke. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Sombong sekali bicaramu. Sungguh sombong sekali. Siapa kamu? Jangan kamu pacar yang disebut. Sebut Jiang Yuan. Memangnya kenapa kalau aku? Tampangnya saja terlihat seperti orang baik. Apakah kamu mau meminta maaf atas namanya? Akan kuberitahu, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Minta maaf. Apa kamu dengar? Aku suruh kamu minta maaf. Aku? Minta maaf. Maafkan saya Direktur Fu. Saya tidak tahu siapa Anda. Dan tidak tahu dia adalah istri Anda. Saya salah. Ternyata pacar Jiang Yuan. Benar CEO keluarga Fu. Sudah aku bilang, Jiang Yuan memang bukan orang biasa. Minta maaf. Maafkan aku, Jiang Yuan. Saya tidak seharusnya menyulitkanmu. Suaranya terlalu pelan, aku tidak dengar. Jiang Yuan, maafkan aku. Suaramu terlalu keras, kau membuat telingaku sakit. Jiang Yuan, demi pertemanan kita sebagai teman sekelas. Oh, jadi kita teman sekelas? Aku kira kau adalah musuh kami. Yuan, apa yang baru saja dia katakan padamu? Dia bilang, agar aku menemaninya suaminya semalam. Apa? Direktur Fu. Aku salah. Aku tidak tahu dia adalah... Bawa orang. Direktur, Bawa dia untuk disterilisasi. bawa dia pergi. Istriku. Direktur Fu. Direktur Fu sangat murah hati. Aku sudah tahu Li Yangke dan Zhang Dafu itu bukan orang baik. Betul, Direktur Fu. Mari bertukar kontak. Hentikan. Apakah aku terlihat seperti orang yang mudah ditipu? Ayo pergi. Oh ya, mereka yang bayar tagihannya. Totalnya 380 juta rupiah. Kalian bertiga, siapa yang mau membayar? Begini saja. Ya, menjilat tapi malah salah langkah kan? Kalian berdua. Siapa tadi yang membantah Jiang Yuan? Kalian berdua yang akan membayar. Aku juga pergi saja. Kalian semua tidak boleh pergi. Kalian juga jangan pergi, ya. Kamu jangan pergi. Katakan. Jiang Yuan yang Anda minta saya awasi itu, ada sedikit kabar. Jelaskan dengan lebih rinci. Sepertinya kemarin Direktur Fu memukulinya. Kamu bilang Direktur Fu memukuli siapa? Jiang Yuan. Kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kemarin dia keluar dari kantor Direktur Fu, bibirnya bengkak. Baiklah, terus awasi dia. Nona Lu, menurut saya, Jiang Yuan tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Jiang Yuan si jalang itu, kenapa KKW-nya bisa memukulinya begitu? Apa mereka berdua sekarang sudah begitu dekat? Tidak bisa. Hari ini aku harus membuatmu melihat dengan jelas siapa di antara kita berdua yang lebih pantas untuknya. Coba ikan dari restoran ini, enak sekali. Apa kamu tidak akan mengurus mereka? Mungkin mereka tidak terlalu lapar ya. Jangan pedulikan mereka, ayo makan, cepat makan. Kakak, apa kamu tidak merasa suasana ini aneh?
Maafkan saya sudah mengganggu. Sudah tahu mengganggu tapi masih datang juga. Kalau kamu pergi sekarang, aku akan anggap aku tidak melihatmu. Direktur Fu. Ini adalah ketua dari korporasi SK. Dia sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Fu. Kita Halo, Direktur Fu. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Saat istirahat, tidak membicarakan masalah pekerjaan. Bukankah kamu bilang, kamu sangat akrab dengan Direktur Fu? WNYGG, saya sudah melakukan survei khusus bidang kendaraan listrik grup kita dengan korporasi SK memiliki sinergi yang sangat kuat, saling melengkapi. Mereka adalah yang terdepan di dalam negeri. Saya tidak akrab denganmu, jangan memanggilku begitu akrab. Jika pacar saya salah paham, kamu akan sangat sulit lolos dari semua tanggung jawab. Oh, dan lagi, perusahaan kami telah memperkenalkan produk dan teknologi terbaru. SK sama sekali tidak memiliki peluang. Silakan Anda kembali. WNYGG. Pergi. Kamu hebat sekali ya. Tidak heran Ayuan kami menyukaimu selama bertahun-tahun. Makan saja tidak bisa menutup mulut. Direktur Gu, maafkan saya. Nona Lu, sebaiknya kamu kembali saja ke dunia hiburanmu. Lingkaran masyarakat kelas atas ini, kamu tidak cocok. Direktur Gu, mohon dengarkan penjelasan saya. Direktur Gu, mohon dengarkan penjelasan saya. Direktur Gu. Jiang Yuan, saya tidak akan melepaskanmu. Kakak Hei, saya butuh bantuan Anda. Harganya dapat dibicarakan. Saya akan menandatangani kontrak. Segera keluar. Apa ada orang? Keluar. Aku melihatmu. Lepaskan aku. Terkejut? Terkejut apa? Ini lebih menakutkan? Aku kira kamu akan menyukainya. Aku akan mengambil kontraknya. Kamu pergi ke mobil. Tunggu aku di pintu. Baik. Fuenye, kali ini aku tidak akan tertipu lagi. Siapa kalian? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Ayuan. Jangan Ayuan dalam masalah. Chenzu, segera dapatkan informasi tentang Nona Jiang. Kalian siapa? Kalian mau apa? Yang Yuan. Kita bertemu lagi. Kau. Tentu saja aku, karena peringatan yang kuberikan kepadamu, kau tidak mengindahkan. Maka aku harus melakukan ini. Membunuh itu perbuatan melanggar hukum. Siapa bilang aku ingin membunuhmu? Cukup biarkan seseorang menidurimu. Menurutmu, apa kau masih bisa menikah ke keluarga Fu? Berikan obatnya. Lepaskan aku, jangan kau berikan padaku.
Lepaskan aku. Lepaskan ikatannya. Lemparkan dia ke atas. Lepaskan, lepaskan. Ingat untuk siaran langsung ya. Ibu, Saya mendengar bahwa 2 tahun lalu Ibu WNYGG sudah melarang kalian bersama. Ini akan terulang lagi. Katakan, kalau dia melihat dirimu yang murahan ini sekarang, apa yang akan dia lakukan? Meskipun saya dan Fu Wei-nya tidak berjodoh, kamu tetap tidak akan berhasil menggantikan saya. Kamu seharusnya mati bersama ibumu. Kematian ibu saya, apakah itu ada hubungannya denganmu? Wenye, Jiang Yuan sedang dalam masalah. Saya punya sinyal sumbernya di sini. Nyonya, Nyonya, jangan tegang, duduklah. Bukankah Nyonya tidak pernah menyukai Nona Jiang? Jiang Yuan anak yang baik. Sebelumnya, saat dia bersama Wenye, saya kira dia hanya mengincar uang keluarga Fu. Tapi hari itu saya sadar, ternyata tidak seperti itu. Saya tidak mengerti sama sekali apa yang kamu katakan. Serang. Wanita ini lebih cantik dari bintang hiburan. Hari ini, kami semua beruntung. Pacar saya adalah CEO grup Fu. Jika kalian berani menyentuh saya tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Pacarku adalah direktur grup Fu. Jika kalian berani menyentuhku, aku takkan mengampuni kalian. Apa yang dia katakan benar? Memangnya kenapa? Situasi sudah begini, kalian takkan punya waktu untuk menyesal. Lakukanlah sekarang. Aku bisa memberi kalian lebih banyak uang. Lakukan. Lepaskan. 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 Ayuan, Tangkap Lucy. Kematian ibuku. Mungkin ada hubungannya dengannya. Ayuan. Direktur Fu telah memastikan Lucy adalah pembunuh ibu Nona Jiang. Semua baik saja. Semua itu sudah berlalu. Orang jahat akan menerima hukuman. Halo kakek. Yuan, aku datang ke rumah sakit untuk melihat ibumu, tapi tidak ada orang di kamarnya. Kakek, ibu saya sekarang di ICU. Tidak boleh masuk sembarangan. Ibumu bisa sadar lagi? Pasti bisa. Besok kakek ulang tahun. Kamu harus datang besok. Antar kakek.
Siapa itu? Tidak, jangan khawatirkan mereka. Oh, bukan Yuan. Kamu bisa masuk, dia tidak bisa. Baiklah, baik. Kalau begitu saya juga tidak akan masuk. Pergi sana jelaskan pada kakek. Tunggu, masuklah. Saya rasa yang akan malu nanti adalah dia. Kakek, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Cepat kemari, cepat. Cepat duduk. Duduk di depanku. Baiklah, semua pasti sudah lapar kan? Duduklah semua, karena semua sudah berkumpul di sini. Mari kita mulai makan saja. Tunggu. Cepat kemari, ayo cepat. Zhang Laosan, kami semua sedang menunggumu. Cepat duduk. Saya mengucapkan selamat kepada kakek. Semoga panjang umur laksana lautan dan hidup kekal seperti gunung. Ini brandy impor dari Perancis kan? Betul sekali. Ini nilainya bisa puluhan juta rupiah. Semahal itu. Ini siapa ya? Dermawan sekali. Saya belum pernah mencicipi minuman keras impor. Hari ini saya beruntung berkat kakek. Saya tidak menerima hadiah tanpa jasa. Kamu ini. Ayah, beliau ini hari ini datang untuk Yuan, datang untuk memberikan hadiah. Betul sekali. Kakek, hari ini saya hanya ingin menikahi Yuan untuk menjadi istri saya. Kakek, bisa kamu katakan sekali lagi? Saya sudah bilang padamu, dengan sangat gamblang, saya tidak akan menikah denganmu. Saya punya pacar. Yuan sudah punya pacar? Kenapa orang ini sudah setua itu? Ayah, syarat-syaratnya bagus kok. Betul. Lihat anggur ini, inilah buktinya. Tidak seperti beberapa orang yang sudah menerima barang, tapi tidak berani menunjukkannya secara terbuka. Kakek, ini hadiah dari saya untuk Anda. Bisa mengeluarkan hal baik apa? Siapa tahu dia menemukan barang palsu atau KW dari mana lagi. Barangmu itu, jika lebih mahal dari milikku, aku akan memanggilmu kakek 3 kali. Begitu antik ya, dapatkah kamu jamin anggurmu ini tidak akan merusak kesehatan kakek? Yuan, menggunakan hadiah seperti ini sebagai kado, tidak pantas kan? Betul. Lihatlah orang lain yang mereka berikan. Itu minuman keras ternama. Kenapa dengan kado ini? Lihat, dia bahkan tak berpura-pura lagi. Bukankah kamu bilang pacarmu membawa Patek Philippe? Hanya memberi sebotol anggur yang dipungut dari tempat sampah? Dipungut dari tempat sampah? Coba ambil satu. Aku ingin lihat. Kakek, ini adalah laimau koleksi keluarga kami. Nilainya tak bisa diukur. Paling sekitar 10.000 yuan saja kan? 10 juta yuan. Lebih dari 10 juta. Bernilai jutaan. Kau bilang memberikannya begitu saja. Kau benar menganggap kakekmu. Bodoh ya? Yuan, cepat usir orang ini keluar. Para kerabat dan teman ada di sini. Kau tidak malu, aku malu. Pria yang ditemukan Yuan ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Diam. Yuan bisa datang hari ini. Aku sudah sangat senang. Menurutku, anggur ini jauh lebih enak. Rasanya jauh lebih enak. Aku suka minum anggur Tiongkok. Aku menghargai niat baikmu. Tapi anggur ini, bawa saja kembali. Usir tamu. Dia sudah datang, suka tidak suka, kau harus mencicipinya dulu baru tahu. Jika anak ini dia membual lagi, maka itu adalah masalah karakternya. Kakek, kau juga tidak ingin melihat Yuan terjerumus ke dalam masalah besar. Buka botolnya. Ayah, cicipilah. Mengenai ini, Aku menemukannya. Aroma anggur yang begitu harum. Betul sekali, selama bertahun-tahun ini pertama kalinya saya melihatnya.
Anggur yang bagus, cepat tuangkan untukku segelas. Anggur yang bagus, anggur yang bagus. Rasanya kaya, halus di lidah, dan memiliki sisa rasa yang panjang. Benar, benar membuat saya ketagihan. Sangat bagus. Ayah tidak bisa hanya demi menjaga kehormatan, memihak anak muda itu kan. Saya sudah memeriksanya. Anggur ini memang Laimau 1935. Semua informasinya cocok. Bagaimana mungkin? Namun anggur ini terakhir kali muncul dan dilelang oleh ketua grup keluarga Fu. Jadi Sudah kubilang, pasti anggur palsu. Apakah anggur asli bisa sampai ke tanganmu? Mengapa tidak mungkin? Itu adalah ketua grup keluarga Fu. Orang dari kalangan atas. Apakah dia akan melirikmu? Benar, jangan terus-menerus berkhayal. Kebetulan, saya adalah ketua grup keluarga Fu. Tidak kebetulan. Saya justru adalah direktur utama grup Fu. Izinkan saya secara resmi memperkenalkan kepada kalian. Fu Wenye, Presiden Direktur Grup Fu, kekasih saya. Tunangan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Benarkah? Apa? Ternyata benar, kali ini kita membuat marah orang penting. Perlu saya minta Anda pergi? Tidak perlu. Kakek-kakek, saya yang salah. Jangan salahkan saya. Ini semua ulah Zhao Mingwen dan Zhao Lianqin. Mereka berdua yang menyuruh saya melakukannya. Saya memberi mereka tepat 2 juta rupiah. Jadi begitulah cara kalian mempermalukan Xiao Yuan. Apakah kalian berdua bisa merasa nyaman di hadapan adik kalian? Itu bukan karena adik saya meninggal. Saya jadi ingin menikahkan Xiao Yuan. Meninggal? Diam. Ibumu sudah benar-benar pergi. Baguslah dia pergi. Baguslah dia pergi. Takkan menderita lagi. Pesta hari ini cukup sampai sini. Aku lelah. Tuan Fu, begini. Pertama kali saya melihat Anda, saya langsung merasa Anda dan Yuan dari keluarga kami itu pasangan yang sangat cocok. Betul. Kita semua kerabat nanti seringlah berkunjung ya. Pendapat Ayuan adalah pendapat Yuan. Awalnya saya membawa beberapa cordyceps dan ginseng, serta beberapa perhiasan. Karena kalian menganggapnya palsu, kalau begitu saya bawa pulang saja. Kalian mau? Bibi dulu juga memikirkan kebaikanmu, jadi ingin carikan jodoh yang lebih baik. Sudahlah. Aku tahu semua niatmu. Jika kau dan paman nanti berbakti kepada kakekku, aku akan sering pulang. Tetapi jika tidak, aku sendiri yang akan membawa kakekku pergi. Aduh, omongan apa ini? Berbakti kan memang seharusnya begitu. Ah, benar sekali, memang begitu. Itu ayah kandungku. Mana mungkin aku tidak berbakti padanya. Barang ini kubawa dulu. Nanti kalau aku kembali lagi, akan kulihat dulu suasana hatiku apakah akan kuberikan pada kalian. Maksudnya apa? Ibuku menyuruhku memberikan uang ini padamu. Katanya ini adalah hakmu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Manusia ini, pada akhirnya akan menjadi orang yang paling dibenci sendiri. Siapa? Orang kaya. Ibuku bilang, kapan? Kapan suruh kita pulang makan? Oh ya, aku memutuskan untuk mengubah posisi kerjamu.
Nona Lu kenapa tidak membalas pesanku? Apakah dia tidak puas dengan penampilanku? Sepertinya aku hanya perlu mengambil inisiatif, membantu Nona Lu mengusir Jiang Yuan dari perusahaan ini. Dulu, karena mencoba merayu Direktur Fu, aku sampai menampar bibirmu bengkak. Jika kali ini kamu berulah lagi, bagus, kamu masih berani tidur sambil memegang foto Direktur Fu? Jiang Yuan, kali ini kamu habis. Lihat saja bagaimana kamu akan membantah. Anda siapa? Asisten Chen, saya Anruo dari Departemen Desain. Presiden sedang beristirahat. Jika ada urusan, silakan temui atasan langsung Anda. Tapi saya punya urusan penting yang harus saya laporkan kepada Presiden. Ini tentang Sekretaris Jiang. Biarkan dia masuk. Presiden, saya rasa Sekretaris Jiang masih belum menyerah pada Anda. Baik. Kalau begitu, jelaskan lebih detail. Saya sudah mengamatinya berhari-hari. Dia selalu berhenti lama setiap melewati kantor Anda. Pasti, dia ingin menciptakan pertemuan kebetulan. Sepertinya Ayuan lebih mencintai saya. Lebih dari yang saya kira, ya? Ada lagi. Saya punya bukti. Siang ini saya melihat sendiri dia memeluk foto Anda saat tidur. Terlihat dia belum menyerah. Kirim fotonya pada saya. Anda hapus. Kerja bagus, lanjutkan pengamatan. Berikan dia gaji 1 bulan sebagai hadiah. Baik. Terima kasih, Direktur Fu. Saya pasti akan lebih berusaha mencari lebih banyak bukti. Jiang Yuan, habislah Anda. Ini tempat umum, perhatikan sikapmu. Memangnya kamu yang ingin memelukku? Terus saja berpura-pura? Aku punya bukti. Tahu. Bukti apa? Tentu saja bukti dari dirimu. Menginginkanku. Gila. Ini kamu yang memotretnya? Mengaku juga. Apa kamu tidak lupa sesuatu? Apa? Ini bukan foto yang kamu ambil waktu telepon aku, kan? Tapi, aku memang ingin memelukmu. Aku tidak melihat apa-apa. Masuklah. Bapak Presiden Direktur, ini adalah surat keputusan penunjukan karyawan untuk Nona Jiang. Ini rencana acara pesta tahunan. Beritahu bagian SDM untuk rapat. Apakah Presiden Direktur ini akan menyingkirkannya? Hari ini saya mengundang kalian semua untuk rapat. Terutama ada pengumuman penunjukan personalia. Kolega ini, apakah mata Anda kejang? Ya, Presiden Direktur, mata saya sedikit tidak nyaman.
Saya umumkan Jiang Yuan akan menjadi kepala desainer sementara di departemen desain kalian. Departemen desain kalian. Kepala desainer, apa saya salah dengar? Karya yang dirancang oleh desainer Jiang ini telah memenangkan banyak penghargaan bergengsi di tingkat internasional, penghargaan Red Dot, dan penghargaan prestasi khusus. Meskipun dia baru saja bergabung dengan perusahaan kita, namun saya percaya penuh dengan kemampuannya. Dia sepenuhnya mampu untuk mengemban tugas ini. Ternyata Jiang Yuan sangat hebat. Tidak heran dia langsung ditempatkan di posisi tinggi. Dengar ya. Penghargaan ini di dalam negeri hanya beberapa orang Tionghoa saja yang pernah mendapatkannya. Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih banyak semuanya. Saya sangat berharap kalian semua bisa mendukung pekerjaan saya di masa depan. Jika saya tidak dapat memimpin departemen desain untuk menggandakan kinerja, maka saya akan mengundurkan diri secara sukarela. Bintang Lucy diduga terlibat dalam pembunuhan disengaja. Apa aku salah pegang orang? Jiang Yuan, mau kopi? Aku tuangkan untukmu. Aduh. Orang ini cepat sekali berubah ya. Bagaimana persiapannya? Melaporkan Nyonya, semuanya sudah siap. Baiklah, hari ini aku akan pertunangkan Wen Ye dan Ayuan. Yang diundang adalah semua tokoh masyarakat terkemuka. Nanti kalian harus melayani mereka dengan baik. Baik. Bibi, apa ini tidak terlalu mewah? Tidak. Bu? Bibi. Hari seperti ini, mengapa kami tidak diberitahu? Bukankah itu aktris pemenang penghargaan bernama Chen Ji? Dia juga datang. Kudengar dialah yang merusak pernikahan orang tua Direktur Fu dulu, lalu menikah dengan ayah Direktur Fu Nangsut. Wah, pasti akan ada tontonan seru nih. Kalian tidak diterima di sini, tolong keluar. Kakak, ada banyak orang di sini. Jika sampai terjadi keributan, aku khawatir pertunangan ini jadi lelucon saja. Kau. Jika harus dibahas, Fu yang tua adalah ayah kandung Wen Ye. Kalau begitu, aku ini tentu saja bisa dibilang adalah ibu tiri Wen Ye. Datang ke acara pertunangannya bukan hal yang normal ya. Bagaimana menurutmu? King Lan, janganlah bikin keributan. Aku belum bicara apa. Mata mana yang melihatku membuat masalah? Ayah boleh masuk, dia tidak. Fu yang tua, aku sudah tahu kalau keluarga Fu itu memang tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Wen Ye. Sungguh aroma teh yang kuat. Saat orang menganggapmu sebagai manusia, tolong bersikaplah selayaknya. Jangan munafik. Kurang ajar. Kalau kakak tidak bisa mendidik menantunya sendiri, biar aku yang akan mendidiknya. Kalau paman tidak bisa mendidik selirnya yang terkasih, maka aku saja yang akan mendidiknya. Kamu berani sekali memukulku. Sekarang sudah percaya padaku? Fu, dia di depan banyak orang. Memanggilku selir, kamu tidak mau mengurusinya.
Dipanggil selir itu sudah sebuah penghargaan bagimu kalau di zaman dahulu. Paling cuma dianggap gundik saja. Kurang ajar. Kamu belum masuk ke keluarga Fu, berani sekali tidak menghormati orang yang lebih tua. Kelihatannya pertunangan hari ini dibatalkan saja. Kamu tidak berhak untuk memutuskan itu. Apa katamu? Kau tak berhak berkata. Ayuan, dia adalah menantu yang kuakui. Baik. Sudah besar kepala ya, akan kuberitahu. Aku memiliki setengah saham di grup Fu, aku bisa menjatuhkanmu kapan saja. Sekarang, suruh wanita ini berlutut dan minta maaf. Aku akan melepaskan kalian. Mana mungkin hanya berlutut semudah itu? Aku ingin dia menampar diri 100 kali. Ini benar-benar melakukan apa saja demi cinta. Itu saham grup Fu. Direktur Fu mungkin akan turun jabatan. Fu Nangsun, kau bukan manusia. Berlutut, menampar diri, sesederhana itu. Tidak bisa. Aku punya cara. Ayuan tersenyum, maka orang lain tak akan hidup tenang. Aku akan berlutut. Satu, 2, 3. Kamu gila. Ingat 100 kali. Hentikan. Ayuan, tanganmu sakit. Sakit. Oh, cepat lihat pesan grup. Presiden akan bertunangan? Benar, Siapa tunangan presiden? Mengapa tidak terlihat? tidak terlihat. Sungguh iri bisa menikah dengan presiden yang tampan dan berharta. Jangan-jangan Jiang Yuan ya? Fu Wenye, kamu dipecat. Benarkah? Fu Nangsun, aku akan bertarung matian denganmu. Bu. Lepaskan dia. Bu. Lepaskan dia. Bu. Lepaskan dia. Bu. Tidak perlu. Aku telah membeli mayoritas saham perusahaan ini. Saat ini di perusahaan, hanya akulah yang memiliki hak untuk memutuskan. Benarkah? Sekarang kalian tidak dapat melakukan apapun padaku. Apa? Aku hanya tidak menyangka. Demi dia, kau bisa berbuat sejauh ini. Sekarang aku sungguh sudah melihat semuanya dengan jelas. Kalian tidak diterima di sini. Pergilah. Jiangxi, kau sudah dengar kabar ini belum? Apa? Presiden kita sudah bertunangan. Aku tidak tahu. Kau tidak melihat grup obrolan ya? Cepat lihat, semua orang di grup sudah gila membicarakannya. Betul. Sekarang semua orang sedang nebak tunangan presiden kita. Yang paling mungkin adalah Nona Chen. Mengapa? Karena nona muda keluarga Chen dan CEO kita sudah berteman sejak kecil. Lagi pula karyawan perusahaan sering melihat mereka makan bersama. Betul. Fu Wenye, kau habis. Apa katamu? Bukan apa-apa. Jangan sebarkan ini. Jujur saja, siapa nona muda keluarga Chen itu? Temanku. Hanya sekadar teman. Iya. Kami bahkan tidak pernah berpegangan tangan. Kau masih ingin berpegangan tangan? Bukan. Maksudku adalah, kami tidak memiliki kontak fisik apapun. Kau masih ingin punya kontak fisik? Kami bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu secara pribadi. Kau masih ingin bertemu secara pribadi? Jiang Yuan, kau tidak ada habisnya ya? Kau sekarang mulai tidak menyukaiku, bukan? Ayuan, diriku seutuhnya adalah milikmu.
Bisnis di Afrika perlu diperluas. Saya akan menugaskanmu di sana 3 tahun. Tidak ada masukan lain, kan? Presiden Direktur saya. 5 tahun. Presiden Direktur, saya sungguh tidak akan berani lagi. Jika ada waktu lain, tulis sendiri laporan pengunduran dirimu. Baik. Persiapan pesta akhir tahun hampir selesai. Anda dan Nyonya akan hadir bersama. Saya sudah memberitahu semua orang tentang berita Nyonya. Haruskah kita beritahu mereka juga? Tidak perlu. Berikan saja mereka sebuah kejutan. Baik. Dengar. Presiden Direktur akan hadir bersama Nyonya. Mereka akan datang bersama. Betul, senang sekali. Saya bertanya, Nyonya Presiden Direktur ini, betapa cantiknya dia. Betul sekali. Saya akan menunggumu di ujung lain tempat acara. Baiklah, kalau begitu saya beri kamu kejutan pembuka. Ini kali pertama saya berjalan di karpet merah. Saya agak gugup. Kok belum tiba juga? Mobil ini adalah buah cinta kita. Nanti kalau Fuwenye melihatnya, dia pasti sangat senang. Mengendarainya begitu cepat, buru ingin mati, ya? Sangat tampan. Apa kamu baik-baik saja, teman? Jiang Yuan, kenapa kamu di sini? Cepat menyingkir. Ada apa? Ini adalah karpet merah yang hanya boleh dilewati oleh presiden direktur dan istrinya. Karyawan seperti kita tidak punya hak. Aku punya tempat yang bagus untuk mengamati nyonya direktur ini. Tenang, dia pasti kalah cantik darimu. Ini semua apa? Tapi aku... Aduh. Jika kamu tidak pergi sekarang, nanti kalau direktur datang dan marah, kita tidak bisa menghentikannya. Jangan kira setelah naik jabatan, kamu bisa berbuat semaunya di keluarga Fu. Akan kuberitahu, seorang perancang utama, paling hanyalah pegawai tingkat menengah. Betul, untuk apa kamu bersikap angkuh di sini hari ini? Lalu bagaimana jika aku katakan, karpet merah ini memang disiapkan untukku? Dengar tidak semuanya? Dengar tidak? Kalau orang tidak tahu, mereka pasti mengira dia nyonya direktur. Sungguh dia. Kalian sungguh keterlaluan. Anruo, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu sudah gila? Kenapa marah? Marah begitu? Anruo, kamu selalu pandai melihat situasi. Kenapa hari ini kamu bahkan tidak tahu tempat? Dengar ya, jika kamu berani menghalangiku lagi, aku tak segan mengusirmu juga. Satpam. Fang Moi, bukanlah karena kamu cemburu pada Jiang Yuan yang mengambil posisimu sebagai direktur utama? Ini balas dendam pribadi. Memangnya kenapa kalau balas dendam pribadi? Usir dia keluar. Fang Moi, kamu akan menyesal. Usir mereka. Siapa yang berani? Presiden datang. Presiden, 2 orang ini mengganggu ketertiban. Saya khawatir mereka mengganggu Anda dan Nyonya. Khawatir mengganggu istri saya. Silakan pergi saja dari sini. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah calon istri Presiden Direktur Grup Fu, Jiang Yuan. Aku akhirnya mendapatkan dukungan terkuat di perusahaan.
Kamu sudah tahu kan? Apa yang kamu katakan? Aku ini bertindak heroik. Aku akan melawanimu. Orangmu sendiri, mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Kamu ingin menertawakan saya, kan? Bukan begitu? Tunggu. Aku akan mengajakmu melihat kejutan. Ini adalah kejutan dariku untukmu. Benda itu masih ada. Betul. Saat aku sedang sangat sedih, aku tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Setelah rapatku selesai, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Baik. Aku yang baru saja menyelamatkan Nona. Aku yang baru saja menyelamatkan Nona. Namaku Anruo. Benar-benar mencari muka. Bagaimana lagi? Dia punya pandangan yang bagus. Orang yang kuminta kau atur sudah diatur semua. Tenang saja, pasti akan membuat Jiang Yuan itu hancur dan kehilangan segalanya. Semua salah wanita licik itu. Dulu, Jian Qinglan adalah orang yang terhormat, tidak akan menggunakan kekerasan. Semua salah orang rendahan itu merusak suasana. Aduh, sakit sekali. Siapkan mobilku. Aku ingin melihatnya sendiri, hancur reputasinya. Baik. Jiangxi, selamat untukmu. Terima kasih. Jiang Yuan, kamu sudah terlalu banyak minum hari ini. Biar aku bantu. Pelan-pelan. Aku sudah minum. Kalian bebas saja. Kamu sudah mabuk. Demi Jiang Yuan, aku rela berkorban segalanya. Aku akan mengantarmu ke kamar untuk beristirahat. Baik. Tidak perlu aku antar. Tugas ini sangat mudah. Selesai. Saya tidak akan mengantar Anda masuk ya. Bisa sendiri? Tenang saja. Saya bisa sendiri. Anda silakan. Kamu pasti istri Direktur Fu kan? Betul. Saya asisten dari istri Direktur Fu. Benar. Namun, penglihatan Direktur Fu kurang bagus ya. Kok bisa dapat yang seperti ini? Sudahlah. Demi peran film ini, berjuanglah. Tampan sekali. Saya dengar ada yang melakukan penyimpangan di acara perusahaan. Siapa ini? Ikut saya, tunjukkan jalannya. Coba lihat semua, inilah yang disebut nyonya besar keluarga Fu. Kok banyak sekali orang? Bukankah ini Anruo? Siapa bilang dia nyonya besar? Ya ampun, bukankah pria ini aktor muda dari dunia hiburan? Anruo ternyata terlibat dengannya. Apa ini keuntungan menjadi pengikut nyonya besar? Aku tidak kuat. Aku juga sangat ingin mencari keuntungan dari orang yang berkuasa. Jiang Yuan di mana? Jiang Yuan ada di mana? Jiang Yuan. Fuenye, aku sayang kamu. Jiang Yuan, aku juga sayang kamu.
Kau adalah tanda lahir di telapak tanganku, hanya kematian yang bisa memisahkan kita.